Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Pada siang sampai sore hari ini sejak jam 1 tadi, Kementerian Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan dengan TNI dan Polri. Dari pihak Polri diwakili oleh Pak Komjen Fadil Imran. Kemudian dari TNI diwakili oleh Bapak Kababinkum Hak Asasi Manusia, ya, dan dari Kementerian Hak Asasi Manusia saya sendiri bersama dengan pejabat di Kementerian Hak Asasi Manusia, ada Pak Dirjen, Pak Stafsus, dan agenda kita pada siang hingga sore hari ini. Jadi kami praktis rapat 2,5 jam. Agendanya khusus tentang Papua, ya, untuk memastikan sinergi antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan TNI dan Polri. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar, sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, yang sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua. Jadi kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua terkait situasi di Papua, ya, perkembangan terakhir. Kalau yang pertama tadi, kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati, ya, di Papua. Dan yang kedua, karena memang situasi di Papua kompleks, ya, menurut kami penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan konsensus semua pihak, ya, yang ada di Republik ini, semua komponen bangsa, legislatif, eksekutif, yudikatif, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian partai politik, ya juga harus terlibat, melibatkan diri, memberikan konsensusnya terkait penyelesaian strategis di Papua dalam hal penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ya, kami sudah memberikan komitmen yang sebesar-besarnya. Kemudian terkait kasus-kasus yang terjadi di Papua, terutama yang terakhir, aparat penegak hukum Polri, nanti saya persilakan Pak Fadil menyampaikan update kepada teman-teman jurnalis, dan kami memberikan apresiasi bahwa terkait kasus meninggalnya pilot, ya, pilot pesawat AMA dari warga negara Amerika sudah ditangani dengan baik. Demikian juga kasus-kasus kekerasan yang lain. Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami responsif, ya, aparat penegak hukum responsif bila ada persoalan-persoalan, ya, terkait kekerasan, ya, tindak-tindak pidana ditangani secepatnya. Itu menjadi komitmen kami dan itu sudah kami lakukan. Kemudian salah satu tantangan lain yang ada di Papua, teman-teman jurnalis, adalah terkait pengungsi, ya. Ada banyak pengungsi di sana dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian lembaga terkait, ya, untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar, Jadi kalau angka yang sampai ke kami ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi. Jadi kami ingin memastikan negara hadir, ya, untuk memastikan persoalan pengungsi bisa ditangani dengan baik, ya, dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Kira-kira itu dari saya persilakan kepada Pak Astama Ops Fadil Imran dan Pak Kababin Kum Hak Asasi Manusia untuk menambahkan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Wamen HAM, Bapak Kotama Ops dari Kapolri, kami dari Kababinkum HAM TNI, mewakili dari TNI, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Alhamdulillah sejak siang tadi kita berkoordinasi dalam rapat untuk penanganan Papua. Tentunya kita berkomitmen untuk menjaga hak dasar dari seluruh warga Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua. Tentunya dalam pelaksanaan tugas TNI di wilayah tersebut, kita selalu bekalin dengan aturan hukum yang selalu menjadikan dasar dalam pelaksanaan tugas, dan alhamdulillah pelaksanaan tugas juga dapat berjalan dengan baik. Itu semua bagian dari untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia sesuai asta-cita Bapak Presiden. Kita mendukung segala dukungan logistik, ekonomi, dan kesejahteraan yang dilakukan oleh TNI bersama jajaran, dan kejadian-kejadian yang tadi disampaikan dalam rapat, adanya korban dari pilot Amerika, warga negara Amerika, ini terjadi beberapa kali. Memang sejak pesawat Susi Airline juga ada pesawat dari pilotnya warga negara Indonesia yang sebenarnya juga mendukung untuk kesejahteraan pembangunan ekonomi di Papua. Sehingga harapan kami kepada seluruh warga negara di Papua juga untuk selalu mendukung kita semua dalam pelaksanaan tugas dan bisa bekerja sama bila mana masih ada terjadi kekerasan ataupun hal-hal yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah Papua. Saya minta supaya bisa tetap melaksanakan koordinasi dengan kami untuk bisa melaksanakan kesejahteraan dan keamanan wilayah Papua. Tentunya kita berharap sinergitas antara TNI dan Polri, demikian juga kementerian lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tugas mendukung pemerintah ini, sehingga kita bersama-sama saling bekerja sama dengan baik, well informed dalam data, dan jangan sampai ada disinformasi yang menimbulkan viral, yang menimbulkan hal yang justru menimbulkan rasa persatuan kita yang dicerai-beraikan. Sehingga kita tetap semangat 28 Oktober 28 sampai dengan sekarang, kita dalam mengisi kemerdekaan, kita jaga untuk persatuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ops. Terima kasih Pak Wamenham, teman-teman media. Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua. Salah satu fondasi pembangunan adalah keamanan. Oleh sebab itu, dalam berbagai kegiatan pemolisian, menciptakan keamanan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan. Tentu kita akan menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi situasi di Papua, Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, seperti halnya pelaku kriminal yang lain. Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita juga perbaiki. Pada prinsipnya, Polri telah memiliki peraturan Kapolri terkait dengan prinsip dan implementasi HAM dalam
tugas kepolisian, Perkap nomor 8 tahun 2009 yang menjadi pedoman buat seluruh anggota kepolisian. Polri hadir untuk melindungi segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan. Terima kasih.